Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kamera ya mas ya? Kirain mainan ya. I'm sorry, ini jadi ganggu jenengan ini gara-gara saya perakilan ini ya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, bukan berarti tidak mau kursi, walaupun saya juga sudah hafal ayat kursi. Dan banyak juga orang yang hafal ayat kursi ketika mau cari kursi, dan ketika sudah dapat kursi ayatnya lali. Tapi jenengan insya Allah ini selalu diingatkan oleh acara-acara seperti ini. Untuk itu kebersamaan ini janganlah cepat berlalu. Walaupun di antara panjenengan ada yang hamil barang ini, saya doakan yang hamil sehat semuanya ya. Sehat bayinya, sehat ibunya ya, sehat juga yang menghamilinya. Siapa Mbak yang menghamili? Jari Mbak kok ngurus, kurang ajar hari. Nggih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah alladzi an'amana bis-sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang kita muliakan, yang juga kita muliakan para pemimpin kita, direktur dan eselon atau staf atau semuanya ya, yang tidak bisa kami sebutkan karena memang tidak tahu ya level-levelnya seperti apa. Dan teman-teman semuanya yang ada di ruang yang penuh barokah ini, tidak ketinggalan anak-anakku dari panti asuhan apa tadi Mbak? Ibnu Sina. Yang pengasuhnya yang mana ini? Jenengan. Tak kira anak yatim kok sakmono gerange. Nah, nek pegawai pajak kok tempatnya di situ, aku kan juga bingung. Aku kan jadi dirimu. Ya Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya bisa sowan dengan sopan jenengan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama kantor panjenengan pajak ya, yang sore hari ini jenengan harus syukuri karena orang-orang pajak itu bukan sekedar orang bijak taat pajak. Ya, tapi pajak itu memang satu jargon, satu ajaran, satu nasihat di dalam kehidupan kula jenengan. Yang intinya orang berpuasa adalah ada di pajak itu sendiri. Berbahagialah panjenengan yang bekerja di kantor pajak. Tepuk tangan panjenengan semuanya. Saya aja setua ini nggak pernah saya diterima di kantor pajak. Paling kan ada di kantor pajak rusak nanti. Okay? Jadi ini teman-temannya. Kenapa kok ada di pajak? Karena pajak itu singkatan PAJAK. P itu peduli. Orang pajak pasti peduli. Makanya mengumpulkan anak-anak panti, anak-anak yang harus kita berikan santunan, tangan-tangan indah panjenengan, dan kepedulian panjenengan ini insya Allah akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang hadir ini dengan kepedulian panjenengan yang walaupun urunan ya, kita urunannya ya rada ya namanya juga kerjasama ya kan, kebersamaan luar biasa ya, makanya MC-nya juga harusnya bersama-sama ini. Yang selantit tapi ya enggak apa-apa. Kayak sing lanang kayak ya gimana gitu. Pak siapa tadi namanya ya? Pak Ahmad ya. Pak Raffi Ahmad ya. Yang ini kan kayak ini Najwa Shihab ini ya. Mbak, jenengan nggak usah WA saya, nanti aja tak bales ya. Allah ya. Jadi P itu peduli. Dan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sangat panjang sebetulnya ya, yang pada endingnya beliau menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada penduduk yang ada di bumi, maka Allah dan para malaikat yang ada di langit juga akan peduli kepada kula panjenengan semua. Allahumma.
Jadi berkasih sayang. Ini dalam bentuk peduli. P, peduli. Kemudian orang yang berpuasa tentu merasakan lapar dan dahaga. Jadi merasakan bagaimana orang yang miskin papa, yang gak punya apa-apa. Sehingga kalau toh kita kaya tidak berfoya-foya, tidak sok kaya, memamerkan tas yang harganya 500 juta, tidak perlu. Mbak-mbak ini terutama ini. Ini aja baca apa adanya sudah cantik semua. Yang jilbab biru rupanya ayu. Nek bengi mlokam mlaku karo guya, guyu, dadak kesandung. Mulai-mulai wetenge melentu, astagfirullah. Siapa namanya Mbak? Sofia Lajuba, astagfirullah. Oh Sofi ya? Oh, hai Sofi, I miss you. Allah SWT Muhammad. Jemaah sekalian, ini peduli ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja, jadi tidak harus sistematis ya. Saya siapkan materi betulnya, tapi tidak usah karena kita kan konco dewe, dulur dewe ya sering ketemu ya Mas ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Jadi mbak-mbak dari Ibnu Sina jangan kaget ya, nanti jangan-jangan jenengan bayangkan sarung-sarung putih ya. Biasanya kan sarung-sarung putih, lambang bercahaya, di balik sarungmu tersimpan masa depan. Sing pojokan iku bayangno tenan iki. Iya, namanya siapa, Mbak? Iya jenengan. Yang ireng iku lho, tolah-tolah. Ini cara sekolah buat tak setrap kok. Tapi bagus ya, bajunya ireng, insya Allah calonnya ganteng. Sudah punya apa belum Mbak? Oh alah, kasihan ya lo. Kadung GR aku. Ya, insya Allah bajunya ganteng. Ya gak mungkin cantik lah ya. Nah, apalagi rupanya kayak Nikita Mirzani. Kaget ya, saya kok merasa kalau jauh dengan Nikita Mirzani. Allah SWT Muhammad. 1P, peduli. Jadi orang berpuasa itu akhirnya kemudian menimbulkan rasa kepedulian. Makanya Bapak Dwi tadi menyampaikan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Wis pokoknya puasa ini miliknya Allah. Ya. Miliknya Allah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi kita nggak bisa berhak memilikinya. Apa maksudnya? Kalau ibadah-ibadah yang lain nuwun sewu itu lebih cenderung kepada apa? Realitasnya. Ya. Penampakannya. Maaf, rukun Islam yang kelima yang paling bisa dirahasiakan hanya berpuasa. Wis toh, sak tutupi warung ya toh. Ini tadi saya juga lewat ada beberapa warung itu. Tak tulis judulnya itu warungnya soto ayam, soto daging. Tapi ngisore niku kikil. Ketok kaki tur sikil. Gondal gandul gandul. Ya. Masya Allah, as-saumuli wa ana jazibi. Jadi sehingga ada kata-kata puasa apa itu puasa sapi mari mangan di sapi, mau puasa wedhus mangan karo adus bareng niku. Itu sebetulnya tidak sesuai dengan kaidah puasa. Karena memang puasa milik Allah, tidak bisa ditampak-tampakkan. Nah, punten rukun Islam yang pertama apa Mbak? Rukun pertama ada berapa Mbak? 5. Satu apa? Loh, kok ketuhanan yang Maha Esa? Banter salah. Syahadat bahkan harus dibunyikan. Panjenengan ya sebagai seorang muslim mengucapkan syahadat di dalam hati itu termasuk agama kebatinan. Mas sama narpe nikah misalnya, siapa yang belum nikah ini? Belum nikah Mas? Belum. Oh jenengan juga belum. Jenengan belum masih aku ya gelem ngawur. Aku cawi saya karo wayu-ayu kaya ngene ya. Oh, Mas aku bojoku wis ayu no kene wayu-ayu. Nggih, bojo kula tuh beri wireng. Loh maaf, orang mau nikah itu ya kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak bisa dibatin, nggak bisa dirahasiakan. Jangan bilang kepada Pak KUA, saya ini ikhlas Pak, saya bacakan syahadat dalam hati. Oh sok-sokan lo. Itu tidak bisa kayak gitu. Jadi harus ditampakkan, harus diucapkan.
Begitupun sholat, ada kemungkinan, ada kecenderungan pamer riya dan sebagainya. Maaf kalau lagi sholat sama jamaah gitu ya, Masya Allah, apalagi belakang ada calon mantu, Masya Allah, setiap rakaat habis Al-Fatihah minimal sing diwaca niku surat Al-Baqarah. Ya Allah, yang kedua surat Ali Imran, ketiga surat An-Nisa, insya Allah jamaah meretel di situ. Ya, itu jamaah sekalian. Tapi begitu sholat sendiri, Masya Allah, lagu kebangsaan, nek ke Al-Kausar, ya An-Nas. Minimal kul huwa ilaih kesuwen. Ya Allah, na'udzubillah min. Itu sholat. Zakat pun demikian, sedekah apalagi. Orang kadang-kadang sedekah 2.000 lu jaluk diumumno. Hadirin sekalian, para jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Kausar telah masuk dalam infak kami sebesar Rp2.000 dari MC. Ngono jaluk diumumke. Ya, jadi apalagi haji, Pak. Haji itu sangat berbahaya. Ya, sangat. Kenapa? Di Indonesia itu tradisinya ada huruf depan di depan namanya itu, huruf H itu. Sampai ada orang maaf, gara-gara menulis suratnya itu salah, tidak dikasih huruf H. Ngamuk, Pak. Aku haji, aku pirang-pirang tahun untuk ngenteni, berjuta-juta rupiah saya keluarkan, kok nggak bu tulis H? Berkata anak ayo ngono pisan, wis tak tulis H ping 5 ae. Dadi Itu jamaah sekalian ya. Nah, untuk puasa tidak. Makanya orang yang berpuasa itu betul Pak Dewi tadi menyampaikan ada satu pintu spesial buat panjenengan yang namanya pintu Royan, hanya untuk orang yang berpuasa Ramadan. Setelah masuk maka kemudian ditutup ini. Saking hebatnya hadiah puasa. Maka kenapa harus peduli? Karena orang yang peduli itu digambarkan di dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah, antara lain ada orang yang rajin bersedekah, di mana tangan kanannya tidak melihat tangan kirinya, tangan kirinya tidak melihat tangan kanannya. Itulah konsep peduli. Nah, di antara kepedulian panjenengan melalui acara ini hanya sebagian saja sebetulnya, dan ini hanya pembelajaran. Karena kepedulian bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu, kapan aja, di mana aja. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka P, peduli. Kemudian apa? A itu agamis. Jadi ini orang beragama semua ini, ya. Beragama semua, walaupun mungkin juga ada yang berbeda, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Makanya di Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Ya. Kenapa panjenengan di sini kok memakai baju batik? Batik itu filosofi dan hanya ada di Indonesia, Pak. Ya. Sehingga sekarang batik air itu mengangkut semua jamaah haji umroh itu banyak sekali. Lapo promosi batik air. Enggak, nanti arahnya tuh saya mau promosi, monggo nanti. Kemarin saya barusan pulang dari mengantarkan jamaah umroh. Kebetulan pesawatnya batik air. Ngono loh. Nah, nanti tanggal 10 Mei insya Allah berangkat lagi. Kalau panjenengan mau ikut, monggo silahkan. Khusus mas-masnya bayar, mbak-mbaknya gratis. Mboten nggih? Insya Allah semua nggak bayar, hanya mengganti tiket pesawat, hotel, akomodasi dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Agamis. Orang yang beragama itu Masya Allah, ad-dinun nasihah. Agama adalah sebuah nasihat. Agama niku ugemaning urip kula jenengan. Ya, siji peduli, loro agamis, nomor 3 jujur. Orang berpuasa pasti jujur. Orang berpuasa nggak bisa, Pak, ya. Karena yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan jujur ini sangat kita sangat kita harapkan dalam segala macam aspek kehidupan. Cuman kok diperpajakan Bapak Ibu. Di rumah tangga itu nggak jujur itu berbahaya. Orang seperti saya ini kalau nggak jujur malah lebih bahaya kok. Ya kan? Makanya diturno anakku soalnya apa? Ibu wedi kok aku kecantol kawat. Orang seperti saya berbahaya ini, Pak. Saya ini termasuk tadi disebutkan Pak Dewi itu COVID, Kiai COVID saya ini, karena namanya Qasim Mustafid. Ya,
Dan yang kedua, saya namanya Kiai Khozin Mustafid Iwan. Kenapa Iwan? Idaman wanita. Ya. Loh, maaf, kalau tidak jujur bisa berbahaya, Pak. Dan itu harus diutamakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menyebut Abu Bakar ini dengan sebutan apa? As-Siddiq, karena sangat jujurnya. Selaras dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah J kemudian A itu amanah. Saking dapat dipercayanya Rasulullah sampai disebut Al-Amin. Dan hidup itu pada dasarnya amanah, Bapak. Bukan hanya dipajak saja. Masih khotib dai ngeten iki nggih amanah. Ya, karena amanah. Lihat saja waktunya, jangan lama-lama. Nek wis ketoke jamaah wis gringging sikile, panas bokonge wetengi luwe, ceramah aja suwe-suwe. Paling ya padha ae. Padha ae luwe nih maksudnya. Ya, Masya Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, kita amanah dalam segala macam kehidupan kita. Kita juga punya amanah di dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ingat bahwa di tengah-tengah kejayaan kita, kebahagiaan kita, kecukupan kita, ada saudara-saudara kita yang mungkin ada sedikit kekurangan dibanding dengan kita. Karena memang manusia tidak sama. Tadi saya sampaikan, kenapa kok berbaju batik? Karena batik itu pasti lukisannya nggak sama. Ya kan, morat, mari nggak karuan, tapi tertata rapi. Itulah kebersamaan. Makanya batik itu kalau dibalik menjadi kitab. Kenapa? Karena pedoman hidup kula jenengan adalah dengan kitab. Agama ya dengan kitab kita masing-masing. Ya. Ini walaupun ada yang seragam, ukurannya juga tidak sama, gitu Pak. Ini Bapak ini agak ini ya, bodinya kayak Menteri Olahraga yang terbaru sekarang ini. Ya, Insya Allah. Ya. Dan memang cocok ini ya. Jadi batik itu maaf ya. Kenapa baju batik? Batik itu kan apa ya, lukisannya itu nggak teratur sebetulnya, tapi bisa rapi dalam tatanan apa ya, dalam tatanan khazanah berbudaya berbangsa. Dan disitulah amanah kita di dalam menjaga ukhuwah, ya, menjaga ukhuwah. Makanya huruf yang terakhir pajak adalah huruf K. K itu apa? Kebersamaan. Ya, jadi walaupun kita berbeda tapi tetap bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang NU punya pilar kebangsaan namanya PBNU. PBNU itu bukan sekedar pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu. PBNU itu P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga mati, UUD 45. Gitu. Kok wah tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Mbak iki wawah tok ae. Aku sampai izin aku. Guyune kayak bojoku le. Auzubillahi Muhammad. Ya Allah, ya. Tapi ya enggak gitu ya. Jadi semua dalam kebersamaan, dalam ukhuwah, ya. Maka di dalam Islam itu menurut para ulama ada 3 elemen di dalam ukhuwah kita. Yang pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah seakidah, seiman, seagama, ya. Selagi seiman, seislam itu loh Bapak Ibu, beda-beda kok, gitu. Sampai saya itu sering Pak ditanya orang, Pak Ustadz, jenengan itu aslinya kiainya Muhammadiyah apa NU? Iya tak jawab apa ya, wis Muhammad NU aku yang ngono. Kenapa kok Muhammad NU lah? Saya ini umatnya Nabi Muhammad, gitu. Kenapa kok NU lah? NU itu kan gerakan para ulama, Pak. Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama, al ulama warasatul anbiya. Itu. Jadi apa yang dirisaukan, apa yang dibedakan tidak ada. Ya. Cuman kadang-kadang umat yang lain itu sering ya, teman-teman kita yang tidak paham terhadap ukhuwah itu memperuncing perbedaan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya bahkan NU itu terkenal di mana-mana. Kalau Muhammad jelas kita umat Nabi Muhammad. Lah NU itu Masya Allah di mana-mana ada Pak. Ketika saya ngantarkan umroh mampir ke Singapura, ke mana gitu ya, itu ternyata juga di sana banyak NU. Iya, di Korea itu juga banyak NU. Ya. NU smoking itu. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Maka ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan. Ya, maaf, saya pernah khutbah di Al-Kausar. Setelah itu kebetulan ada yang mengenal saya. Saya kan basicnya NU Pak, tapi bisa di mana-mana. Makanya di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Surabaya oleh Yai Syukran Jazila,
Saya diamanai sebagai humas karena bisa kesana kemari, ya, bisa kesana kemari. Basic saya NO tapi bisa kemana-mana. Loh kenapa lah? Karena kita bersaudara, Pak. Ya toh? Jadi saya pernah di Al-Kausar itu ada orang yang kebetulan mengenal saya. Loh, Pak Yai, bukannya jenengan NO, kok khotbah di Masjid Muhammadiyah? Emang Al-Kausar Muhammadiyah, Pak? Boten kok, Nek Mbak Diah iya, Mbak Diah memang iya. Iya, namanya Mbak Diah. Oh ini yang Mbak Diah ini yang. Ini kok kecil mungkin ini kurang gizi ini ya. Siapa Dek? Kok siapa Mbak namanya Mbak? Sampai Dek aku ya Allah. Oh Siti ya Allah. Nama lengkapnya Siti siapa? Siti Markon. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebersamaan Bapak, ya. Saya bilang, memang saya NO, ya. Saya juga sering isi di Aisyah, saya ceritakan semua, ya. Oke, sekarang adu argumentasi mana yang menunjukkan bahwa ini NO, ini Muhammadiyah. Justru kalau jenengan salah, mas-mas mbak-mbak ya, kalau kita ibadah karena NO, karena Muhammadiyah. Karena nanti di alam barzah yang ditanyakan bukan NO, bukan Muhammadiyah. Yang ditanya adalah Islam kita, Islam yang kafah. Gitu loh Bapak Ibu, harus dipahami. Kalau jenengan, saya juga terbiasa kunut, tapi kalau kunut kita karena ke-NU-an kita, ini salah. Kunut kita karena ada dasarnya, kita berkunut, ya kan? Yang tidak kunut juga ada dasarnya, nggak usah kunut, nggak apa-apa. Insya Allah sholat subuhnya sah. Saya nggak sah nih sholat subuh jam 9. Usolli fardhos subhi kawanan roke ngaten ini. Rusak ini. Loh, maaf ya, terawih kayak gini, Pak. Ini selalu diperbanyak perbedaan. Orang sing ngarasi sing radikal, apalah segala macam. Ya. Lho rakaat tarawih itu jelas Bapak Ibu. Ala Rasulullah 11 plus witir. Nggih napa mboten? Ala Umar bin Khattab 20. Nek kepengin 36 dari Utsman bin Affan. Udah jelas. Nah, jenengan misalnya pilih yang 8. Kenapa 8? Karena 8 itu angka cantik. 8 demi langkah masa depan. Oh. Boleh tepuk tangan ngono Lah alasannya yang 20 juga pinter. Kalau 20 itu takutnya nanti gini, kalau yang diterima oleh Allah itu 8 rakaat, iji ono susuk 12 rakaat gitu loh. Aku mikir gitu jual berambang apa piye. Tapi insya Allah sama-sama sah. Daripada 23 rakaat tapi 7 menit. Jadi itu bukan sholat tapi Valentino Rossi. Allah Akbar, Allah Akbar. Betul Mas. Sampai lagi sup mulus kuatek mulai sab-sup. Nah sekarang ini sudah mulai dewasa, umat kita luar biasa. Muhammadiyah maupun sudah menyatu bersama-sama. Buktinya apa? Banyak masjid NU yang sholatnya 8 rakaat tapi pakai Bilal. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an 2 rakaat, nanti 2 rakaat, 8 rakaat. Udah enak, praktis, ekonomis, elastis, ISIS. Jadi enak ya. Jadi kebersamaan loh, ngapunten dalam sholat sehari-hari Pak. Ada orang yang membiasakan niat. Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyah hiya qasdul fi'li muktaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan perbuatan di dalam hati Bapak. Niat itu fil qalbi. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah disebutkan kalau toh kemudian kula jenengan ketika wudhu, ketika sholat, ketika puasa pakai nawa itu lita'yin, memperkuat saja sebetulnya. Kalau toh tidak pakai itu tidak masalah. Ya, ini kecil-kecil udah pinter-pinter niat puasa. Coba deh, ini yang kopiah, ini yang biru ini. Siapa namanya dek? Oh, bagus Mirido Roma. Siap, kelas berapa anak sekolahnya? Kelas 4 SMA, bayangkan. Coba deh bacakan niat puasa. Itu bagus itu, biasanya dinyanyikan itu dibuat nawa itu somagotin, buahnya somagotin.
Ya monggo, mau soli silahkan. Jangan sampai saling mengilokkan itu apa ya? Saling mengejek. Oh, sholat kok usul, enggak usah. Ya, usoli, enggak apa-apa silakan. Ngapunten, saya itu pernah ngantarkan ziarah wali itu, ya Allah, ya. Namanya orang itu, ya. Karpe kan jamak kosor perjalanan jauh. Pak Yai niati jamak kosor dos pundi? Tak warai temenan. Bu, niatiku sakjane di dalam hati, Bu. Tapi nek mboten usoli kula mboten mantep Pak Yai, wis tak warai. Usoli fardhu zuhri ma'al asri jam'an wa qasran jam'at taqdimin rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Halah mulek Pak Yai lho. Ada wong Arab no karuan iso bahasa Arab, potongane sampean bu Arab pati genah. Lho wis dikai keringanan niat di dalam hati. Nek iso bahasa Arab ya monggo, nek gak iso ya sudah. Masih bahasa Madura enggak masalah. Sing penting niate di bahasa Madura silakan. Sing penting takbiratul ihram aja bahasa Madura, Pak. Allah seraje tak iya lho. Insya Allahu Akbar. Ya, itu jamaah sekalian, indah kok sebetulnya. Makanya indahnya kebersamaan, masya Allah. Ya, itu kebersamaan dalam sebuah kehidupan. Ya, berbangsa, bernegara, lingkungan kita, masya Allah luar biasa. Itu ukhuwah Islamiyah. Sampun Mbak. Sampun apa derek? Maksud aja kok ngetek itu sampean. Aku kan padanya. Nanti kalau waktunya mau habis dikode ya Mbak ya. Iya, lanjut. Terus persis tukang parkir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kebersamaan itu seperti itu, ukhuwah Islamiyah. Panjenengan kalau tidak tanah suci nggih, kan hampir nggak ada orang yang sama itu. Kalau orang Indonesia rata-rata begini, ya Allah Akbar begini aja. Ya kan? Di sana tuh banyak macamnya Bapak. Ya ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngudel. Ono sing udel bareng. Ditakon lha apa Pak Lik sarungku arep melorat. Cocok. Itulah yang dimaksud oleh sebuah hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan itu bisa banyak membawa kasih sayang, membawa rahmat. Ya kan? Jadi enggak apa-apa. Ya, ada juga hadis yang sahih muttafaqun alaih, kalau sedekah harus di atas dada, a'la sadri, Allahu Akbar begini. Saya melihat di Al-Kautsar banyak yang salatnya bagus, Allahu Akbar, langsung begini. Walaupun begini saya tidak tahu mikir utang apa kreditan tidak tahu. Tapi setidaknya kan kelihatan khusyuk, Allahu Akbar. Saya juga suka yang seperti ini. Kenapa? Di samping hadisnya sahih, nek dicopot nyamuk garu-garu cedek. Itu. Ada hikmahnya. Bahkan ngapunten ada yang tidak bersedekah. Allahu Akbar. Saya tanya, dari mana panjenengan? Dari Yaman. Oh. Kalau dari Turki enggak. Ada yang iya, ada yang begini. Kayak orang mau pencak silat. Ya, di sini enggak apa. Allahu Akbar. Yang jelas dilarang dalam hadis itu dan sholatnya tidak sah kalau begini. Allahu Akbar. Ini nantang Tuhan. Nah, itu dari Islam saja sudah banyak perbedaan teman-teman, gitu. Dan itu enggak urgent saya kira, dan sama-sama sah. Itu jamaah sekalian. Maka pajak adalah peduli, agamis, jujur, amanah, dan kebersamaan. Tepuk tangan panjenengan semuanya. Nah, kalau sudah begitu, kemudian inilah penghayatan terhadap ibadah Ramadan kita. Karena Ramadan itu secara etimologi ada dua makna. Yang pertama membakar semangat, yang kedua membakar dosa. Ya semangat apa saja, terutama semangat dalam konteks dibingkai dengan ibadah. Ya, itu Ramadan semangat. Makanya saking semangatnya Ramadan pada masa Rasulullah SAW, justru para sahabat merasa termotivasi, Bapak. Sehingga banyak kesuksesan para pejuang-pejuang Islam pada saat itu di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang Tabuk di bulan Ramadan. Fathu Makkah, terbebasnya kota Makkah di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Fatih itu ya, Syekh Fatih itu di bulan Ramadan. Sampai kemerdekaan Indonesia. Ya kan? Malam Jumat Kliwon. Padahal Jumat Kliwon biasanya sama Wadeni. Ya.
Apa mereka kadung nyanyi saben malam Jumat ahli kubur mulai nyang omah gitu ya. Wah, ahli kubur kok boleh nyang omah lah apa ya. Mas gak doyan pecel bro. Itu loh, maaf ya. Jadi itu jemaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi Ramadan itu membakar semangat. Makanya kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah. Itu di bulan Ramadan loh proklamirnya. Maka nggak ada alasan kemudian kalau jenengan bersantai-santai, berloyo-loyo dengan alasan puasa. Kok mengkambing hitamkan puasa? Kok memang dasarnya sudah minal malsi wal aras-arasan. Jangan gitu yang beb. Ya, kadang-kadang tidur melulu ditanya, Mas kok turu terus mari sahur? Iya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah sedina turu tok gundulmu ngono. Hadisnya itu dhaif. Kalau toh kita pakai tidur yang sementara, yang sebentar, jangan lama-lama. Ingat tugas kita, amanah kita. Makanya dalam tradisi Rasulullah ada sebuah hadis namanya tidur qailulah. Qailulah itu dari bahasa qalil, sedikit saja. Ya, jangan banyak tidurnya. Itu. Makanya semangat di dalam Ramadan ini kemudian akan terinspirasi dalam kehidupan kita bahwa membakar semangat kulon jenengan akan melipat gandakan pahala kulon jenengan. Allahumma amin. Jadi aji mumpung kemudian kita perbanyak gitu. Walaupun juga kita tidak usah maksa, kalau mau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya, ini apalah punya ireng yang sebelah sini nih sakno aku. Iya. Siapa Mbak namanya? Iya Siti meneh. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Lah ngapunten. Ini Ramadan adalah bulan semangat, ya. Pak Ramadan ini yang kedua adalah pelebur dosa, membakar dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahum. Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur penebus dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis yang panjang beliau menyampaikan ada satu kaidah ibadah yang endingnya sama. Yang pertama man shoma Ramadan, yang kedua man qoma Ramadan, yang ketiga man ahya lailatal qadri fi Ramadan. Endingnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang malamnya salat tarawih, orang yang 10 hari terakhir menghidupkan malam Lailatul Qadar, nanti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma. Yuk pelunga-pelunga kabeh paham apa ora? Kita selingi dengan selawat ya Mas ya. Kita pakai selawat. Selawatnya apa ini? Selawat Jibril. Wah pinter ini, siapa namanya nih? Layak untuk nikah lagi nih. Enggak, soalnya dia tahu apa yang ada di hatiku gitu loh. Iya. Karena jarang loh orang yang hafal selawat Jibril itu. Jangan diem guys, saya tak tanya mbak-mbaknya, Mbak, apa Mbak selawat Jibril itu? Tolak-tolak kadang ya. Oke, apa? Jenengan siapa yang sudah hafal selawat Jibril? Malah itikaf kabeh yo. Loh, ini kan ngaji sama teman sendiri. Yo lek iso dilakoni, nek gak iso tak warai, ngoten lho. Apa napa dereng? Nek dereng kula warai nggih. Sampeyan tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tirukan Mbak, plonga-plongo. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata kiai saya, kalau diajari sholawat Jibril, tidak boleh ditulis, tidak boleh direkam. Kalau sekali dibacakan hafal berarti jodoh. Ini ilmu perdukunan ini ngawur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacanya harus ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bacanya kapan aja, di mana aja. Dan sebanyak kapan sholawatnya. Jari Mbak sing ngambil ngene, iki cara bojoku ngene, arepe nggarap PR dadak maca Al-Waqiah ping 15, Yasin ping 20, Asmaul Husna ping 1000, keler. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten nggih, sallallahu ala Muhammad. Wes, itu sholawat Jibril. Apal, masa sudah hafal. Biasa dilakukan ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
Jibril. Jenengan kemana-mana baca sholawat itu bagus, Mbak. Singkat, padat, tapi pahalanya berlipat. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena menurut riwayat, wallahu alam, sholawat itu sejak sebelum Rasulullah diciptakan sudah dibaca oleh malaikat Jibril. Waqila ketika Nabi Adam mau melamar Hawa waktu itu disuruh baca sholawat itu, diajari oleh malaikat Jibril sampai keturunan terus sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, sehingga disebut dengan sholawat Jibril. Dibaca kapan aja, di mana aja, panjenengan ya sambil kerja, tidak apa-apa, daripada kupingnya diselingi apa itu genset yang kecil itu. Aku malah guyu tok, aku gak ngerti kan. Oh, headset kok genset diesel. Ya, lo daripada lagu sih nggak kenal lo Mas gitu. Joko Tingkir ngombe dawet. Apa lo podo artisnya? Daripada ngono gare mumet ya kan. Lebih baik sholawat di telinga, subhanallah, adem ayem, uripe tentrem. Masa jenenge painem bidina nyer bayem, jangan asem nek turu melek merem bojone macam-macam karek bandem lho kan. Enak. Tenang Pak, sejuk didengar ya. Jangan lagu sing aneh-aneh. Oh, bojo siji rasa nyeweki, rasa ngedusi kok gaya jaluk lagu bojo loro. Ya deklok kabeh gitu. Makanya saya tuh gak wani kecuali hafafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu Ramadan itu membakar dosa-dosa kula jenengan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Idza jutuni batil kabair, kalau menjauhi dosa-dosa besar, syirik, berani dengan orang tua, ya kan, meninggalkan sholat, membunuh dan sebagainya, itu dosa-dosa. Selama itu nggak dikerjakan, dosa-dosa kecil misalnya ngapunten dalam guyonan kula jenengan ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kepelicuk omongan, insya Allah dengan sendirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh makna, Ramadan yang meningkatkan kepedulian kita antara sesama, sehingga menjadikan diri kita orang yang soleh ritual dan juga soleh sosial, ya, baik dalam keadaan personal, dalam keadaan individual, dalam keadaan kultural, maupun di dalam konteks kita berbangsa dalam arti universal. Insya Allah kita diberikan rezeki yang barakah dan halal, barakah dunia dan akhirat kita, amin Allahumma amin. Itu jamaah sekalian. Maka saking pentingnya Ramadan sampai ke Idul Fitri itu masya Allah nanti kembali suci. Kenapa kembali suci? Karena Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kita. Ditambah lagi dengan zakat fitrah. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Panjenengan yang sedekah ya, apa saja. Nah, sedekah itu kalau bisa materi Bapak Ibu. Kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Bahkan panjenengan ngendikan ingkang saya itu sudah sedekah. Panjenengan tersenyum itu sudah sedekah. Jadi mbak-mbaknya yang paling murah senyum itu paling banyak sedekahnya. Sebetulnya syaratnya loro, siji ikhlas, loro ana koncone. Misalnya Mbak Diah ini guyang-guyu dhewe, wah berbahaya. Nang isine cagak telepon hehehe gitu. Ditanya apa Mbak? Sedekah. Nah, jadi harus ikhlas dan ada temannya. Artinya baru tersenyum saja itu sudah sedekah. Apalagi yang lain. Inilah jamaah sekalian, sehingga Ramadan ini kita nikmati semaksimal mungkin, kita jalani ibadah segala kegiatannya dengan hiasan-hiasan Ramadan, malamnya tarawih, tadarus Al-Quran, banyak berzikir, ditambah lagi dengan sholat-sholat yang lain, ya, dan juga tambahkan kegiatan-kegiatan sosial yang nanti akan menambah kesempurnaan kita. Dan ingat, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Mudah-mudahan panjenengan semua yang peduli kepada sesama, insya Allah selamat bahagia sekeluarga, ya, dijauhkan dari segala macam virus, bencana, musibah dan mara bahaya apa saja dengan ridha Allah dan dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah sekalian, kita ingat bahwa Ramadan ini kan ya ada unsur-unsur religi dan tradisinya. Jadi ada tradisi buka bersama, sahur bersama, itikaf bersama dan sebagainya. Itu adalah simbol-simbol tradisi kebersamaan yang notabene didasari dengan iman, dan itu perintah Allah sebetulnya.
Ada juga tradisi yang luar biasa di dalam Ramadan itu. Mau masuk Ramadan, mau masuk Idul Fitri, orang Jawa itu biasanya apa Mas Mbak? Nyekar ya. Tahu nggak nyekar Mas? Apa itu nyekar? Oh, pinter ini. Saya pernah tanya, nyekar itu nyekel perkara sing mekar. Keliru itu. Jadi nyekar itu dari bahasa sekar. Jadi dipakai bahasa itu ziarah kubur. Apa hubungannya nyekar dengan ziarah kubur? Nyekar itu kata dasarnya sekar. Sekar itu apa? Kembang. Kembang itu simbol filosofi daripada doa. Satu, saling mendoakan. Yang kedua, mendoakan arwah yang ada di alam barzakh. Gitu. Artinya apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana, kita bersaudara. Ingat masa lalu kita. Adanya kita sekarang ini karena ada kedua orang tua kita, ada nenek moyang kita yang pasti akan berjasa kepada kita, yang pasti telah berjasa kepada kita. Alhamdulillah, makanya nyekar. Sehingga orang Jawa terus dibarengi nek nang kubur nggawa kembang. Tapi cukup kembang tok, Mas. Kembang tok sak gledekan banyune 5 jurigen. Gak iso ndonga, gak iso apa-apa, didekek tok digerujuk, klempoken mayite. Gitu loh. Makanya sekar itu doa. Nah, jenengan sing biasa tahlilan, monggo tahlilan, gitu. Yasinan silahkan dibacakan Yasin. Sing gak oleh niku nek teng kuburan wis gak ndonga, gak maca Yasin, gak maca Waqiah, gak maca tahlil, lah kok malah maca lagune Ayu Ting Ting. Kemana? Mayite jawab, wis nek nang kubur mbok takoni kemana-kemana goblok. Nauzubillah min. Jadi gitu jamaah sekalian. Maka maaf, dalam konteks sekarang ini muncul lagunya para wali, turi-turi putih. Di tandurnya kebon agung ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Kenapa kok turi putih, kok gak turi abang, turi kuning, turi ungu? Akhirnya pasar turi, sobone pasar turi kaya iki. Jangan-jangan mamanya orang pasar turi nggih. Siapa Mas namamu Mas? Oh, Dedi, Masya Allah. Ya Allah, Dedi. Alangkah indahnya dirimu. Makanya mbak kok tolah-tolerona gitu mau. Iya ya ngono. Allahumma Muhammad. Jadi maaf, kenapa kok turi putih? Karena itu simbol sindiran kangge kula jenengan. Para wali biyen niku nek dakwah enggak kakean dalil. Gitu. Pakai simbol media pembelajaran, media dakwah. Kenapa kok turi putih? Wong mati ku dibungkus kain kafan warnane putih. Walaupun jenengan pakai batik, ono asing mungkin meninggal terus dibungkus kain kafan batik. Boten. Ya mbak-mbak walaupun dasternya cantik ngono terus meninggal terus kain daster enggak bisa. Pakai daster. Dikira aku terus malaikatnya terkesima. Oh enggak lah. Mau dikira pak ekonomis kayak bu. Tidak, itu ya turi putih di tandur yang kebon agung tegesin apa? Dikubur. Kebon agung ya alam kubur itu. Ono cleret tiba nyembuk nur cahaya malaikat mungkar nakir. Ya, ono cleret tiba nyemplung lho gane kuburan. Artinya memasuki alam barzakh, mendatangi orang yang sudah meninggal itu. Ngoten, Pak. Dan itu membutuhkan doa-doa kita. Di saat kita berbahagia Ramadan, berbahagia Idul Fitri, jangan lupa yang di alam kubur ini seperti orang yang tenggelam renang di tengah lautan, membutuhkan orang-orang yang masih hidup, doa-doa kita. Ngoten, ana celaret tiba nyemplung jret, ya, malaikat. Mbok ira kembange apa ditakoni. Ono, nek sekali ngaji kaya pembinaane Ibnu Sina, sinten ustazah namanya? Aku ini gue juluki ngawur ya ustazah iki. Sinten ustazah? Kok ditari rabi ya kan? Menikah apa dereng? Dereng, ya wis. Sampai ngelus-ngelus dia pengen ngimpi apa? Ya Allah, ngapain nggih Ustaz iki? Ya Allah. Engko aja ngelokno kantor pajak lho ya. Oh barang antik digore ini sapa? Masya Allah. Makanya itu ana celaret tiba mbok ira kembange apa ditakoni. Sapa jenengmu? Siti Markonah malaikat. Omahmu ndi?
cedek kantor pajak Gubeng. Ahli ngaji unggih malaikat bedino ngaji, tadarusan, zikir sebagainya. Masya Allah luar biasa. Silahkan tidur. Enak. Ditakoni sapa pengiranmu? Allah. Sapa nabimu? Muhammad. Enak gampang. Begitu ketemu wong, sapa jenengmu? Khazin malaikat. Omahmu ndi? Ira. Lah kok Ira? Nggih, iringane jarak. Oh. Tahu ngaji? Gak tahu belas malaikat. TikTok mendina malaikat. Tangi turu buka TikTok. Aduh. Lah terus apa ya? Aku yo kadang ngejak anak-anakku main lato-lato bareng ngono malaikat. Lah model ngene iki ditakoni malaikat ya rusak kabeh. Sopo pangeranmu? Kamu nanya, langsung ngono. Korban TikTok. Ya Allah. Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian. Dan itu kata Imam Al-Ghazali, orang meninggal itu tergantung hidupnya. Bagaikan orang tidur apa jari melek. Nek melek ketemu wong ayu iki dilarang tidur ya wong ayu terus. Lah nang sandinge bojone lagi tidur. Oh, Mbak dia yang blowing lo coba. Langsung ganti jatah 3 dino ajur jum. Ya Allah, wassalamualaikum Muhammad. Udah jemaah sekalian, itu jadi satu mengingat mati, yang kedua mengirim doa kepada orang yang sudah mendahului kita. Ngaten nggih? Kayaknya sudah ada tanda-tanda jenengan sudah molat-molat gegere. Wis tandane wetenge luwe. Sing pojokan kae kudu ngiring wis krucak wetenge. Mulane enggak patut kalau ceramahnya suwe-suwe, kapan-kapan diteruske, muga-muga kathah barokahe. Amin ya rabbal alamin. Ngaten ingkang saged dalem aturaken, barangkali ada benarnya, insya Allah benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau toh ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngerti ya Pak nggih? Mbak-mbak semuanya maaf Mbak ya. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya dan barokah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, khususnya kepada teman-teman kami ya Allah, sahabat-sahabat kami di kantor pajak Gubeng ini yang sore ini ya Allah bersimpuh di hadapan-Mu semata-mata ingin mengharap ridho-Mu ya Allah, dengan menyisihkan sebagian rezeki-Mu untuk saudara-saudara kami ya Allah yang membutuhkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak yatim kami, kaum duafa kami, dan Kau lipat gandakan pahala sahabat-sahabat kami yang peduli kepada sesamanya ya Allah. Engkau berikan rizki yang halal barakah, rizki yang bisa digunakan untuk ibadah istiqomah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berdoa di Raudhah, bisa tawaf di Ka'bah, haji dan umrah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Oleh karena itu ya Allah, terimalah sedekah kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah taubat kami, kabulkan doa-doa kami, lancarkan segala usaha kami, mudahkan segala kesulitan kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami dan sahabat-sahabat kami, sehatkan jiwa raga kami, berkahi dunia dan akhirat kami. Berikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Untuk kali ini mungkin kesuwen nggih, mohon maaf nggih Pak nggih. Kurang monggo jenengan saksikan juga di channel kami di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Anajah TV. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.